Baik, langsung saja evaluasi pembelajaran bahasa Arab, pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. B. Analisis hasil tes belajar. Menganalisis hasil tes dengan pendekatan statistik. B. Analisis terhadap secara keseluruhan maupun analisis terhadap butir soal atau analisis per item tes. Di antara cara-cara tersebut, 1. Analisis tingkat kesukaan. 2. Analisisnya pembedaan soal. 3. Analisis pola jawaban. 4. Analisis validitas tes. 5. Analisis reliabilitas tes. 1. Analisis tingkat kesukaan. A. Soal bentuk objektif. B. Soal bentuk isi. 2. Analisis daya pembeda soal. 1, 2 objektif. B. Soal bentuk isi. 3. Analisis pola jawaban. Soal 3 yang dianalisis dari jawaban soal ini yaitu A. Opsi kunci. B. Opsi pengecoh. C. Omit. 4. Analisis pengertian validitas. Validitas berasal dari kata dari validitas yang secara bahasa sahih atau tepat, sedangkan menurut istilah valid berarti mampu mengukur apa yang seharusnya ingin diukur. Dengan demikian, maka validitas adalah tingkat kevalidan, tingkat kesahihan atau tingkat ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. B. Jadi validitas tes. Secara metodologi, validitas terbagi dalam dua jenis, yaitu validitas logis dan validitas empiris. 1. Validitas logis. Validitas logis adalah jenis validitas tes yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendapat para ahli sehingga tidak perlu menggunakan teknik statistik. Validitas logis terdiri dari dua jenis, yaitu validitas isi, validitas konstruksi, validitas empiris. Validitas empiris adalah validitas yang bersumber atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Validitas empiris ditentukan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas empiris terbagi menjadi dua jenis, yaitu A. Validitas bandingan. B. Validitas ramalan. Teknik mencari validitas instrumen penilaian. 1. Validitas tes. 2. Validitas item tes. 1. Analisis reliabilitas tes. A. Pengertian reliabilitas tes. Secara bahasa, reliabilitas berasal dari kata berarti aneh atau terpercaya, sedangkan dari segi istilah, reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil tes yang diukur dari tingkat konsistensi hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali berkelompok siswa yang sama. B. Cara reliabilitas tes. Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes ada 3 cara dapat digunakan, yaitu tes ulang, tes equipment, tes belah 2, split hal. 2. Pengolahan nilai hasil belajar. 1. Pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes digunakan untuk kompetensi siswa pada aspek kognitif dan sebagian untuk psikometrik untuk aspek kognitif dengan tes subjektif. 2. Memberi skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan menilai kompetensi siswa pada aspek efektif atau sikap, yaitu dengan menggunakan observasi antar peserta didik, dan jurnal non-tes digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik. 3. Hasil penilaian untuk kerja. Berdasarkan hasil penilaian untuk kerja siswa, diperoleh data skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menurut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti praktik surat, praktik membaca Al-Quran, praktik wudhu, dan lain-lain. Program remedial adalah program yang kegiatan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik yang mencapai KM bentuk pemberian tindakan pelajaran perbaikan dan diasumsi mengalami kesulitan belajar. Langkah-langkah program remedial. Ada pula langkah program remedial adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis kebutuhan. 2. Menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran. 3. Melaksanakan penilaian remedial. 4. Melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik. 5. Menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir capaian kadar mutualan pelajaran. Penunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran remedial. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diperlukan peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Jelasnya, langkah-langkah sistematis mengidentifikasi kelebihan dan kemampuan siswa dan memberikan treatment pembelajaran pengayaan adalah sebagai berikut. 1. Belajar kelompok. 2. Belajar mandiri. 3. Pembelajaran berbasis tema. 4. Permasalahan kurikulum. Terima kasih. Syukron.